Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil hurriyati wal isti'mar. Wassalatu wassalamu sayyidil mukhtar wa ala alihi zawil hidayati wal ibkar. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana Ia telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat bertangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada Habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, yang mana Ia telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, minas sulumatil wahmi ila nuril fahmi, kama sya'urna al-yawm insyaallah. Bencana selalu datang menimpa bangsa ini. Dosa siapakah ini? Dosa pejabat, dosa konglomerat, dosa ulama, atau dosa kita semua? Jelasnya kita semua yang menanggung bencana ini. Berkali-kali Allah Subhanahu wa ta'ala memperingati bangsa ini dengan berbagai macam musibah atau bencana. Mengapa berkali-kali Allah menegur kita? Mungkinkah Tuhan sudah bosan melihat tingkah laku kita, atau alam sudah enggan bersahabat dengan kita? Mengapa semua ini dipertontonkan Allah kepada kita? Perlu kita renungkan dengan secara mendalam, dengan mengkoreksi diri masing-masing. Jangan sekali-kali berburuk sangka kepada Allah. Tuhan menunjukkan ini semua karena kita yang telah menentangnya. Berbuat maksiat atau durhaka kepada Allah adalah sumber malapetaka atau hadirnya bencana. Bencana datang silih berganti karena kita yang mengundangnya. Maka agar bencana tidak datang, kita harus mencegahnya. Untuk itulah pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan syarahan yang berjudul Urgensi Membangun Kesadaran Pencegahan Bencana. Untuk itu, mari kita dengar firman Allah yang terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang akan dibacakan oleh qari kami berikut ini. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس الذي عملوا لعلهم يرجعون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah
Maha Penyayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar kita merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Hadirin rahimakumullah, menurut Al-Asfahani yang dikutip oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, kata dhahara pada mulanya berarti terjadinya sesuatu di permukaan bumi, sehingga karena dia di permukaan maka menjadi nampak dan terang serta dijadikan dengan jelas. Lawannya adalah batona yang terjadi di perut bumi sehingga tidak nampak. Kata Al-Fasad dalam ayat tersebut merupakan kebalikan dari kata as-salah, artinya kebaikan, sehingga segala sesuatu yang tidak terkategori sebagai kebaikan dalam Al-Quran disebut Al-Fasad, artinya kerusakan. Mahmud Al-Alusi Al-Baghdadi dalam tafsir Ruhul Ma'ani dan Muhammad Ibnu Ali Asy-Syaukani dalam tafsir Fath Al-Qadir menerangkan bahwa huruf alif dan lam pada kata al-fasad itu menunjukkan li'al jins, untuk menyatakan jenis, sehingga arti itu memberikan makna umum meliputi segala jenis kerusakan, mencakup banjir, tanah longsor, gempa bumi, gelombang badai, tsunami, kapal tenggelam, dan pesawat jatuh. Selain itu juga termasuk kerusakan, yaitu kerusakan dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, moralitas, kesehatan, dan lain-lainnya. Betul hadirin? Hadirin rahimakumullah, kondisi moralitas masyarakat di negeri ini sudah sangat memprihatinkan. Seperti korupsi tak terbendung, pejabat merasa bangga kalau disebut koruptor, belum pejabat kalau belum korupsi. Illegal logging masih merajalela, menebang pohon sembarangan, akibatnya hutan pun jadi gundul. Bukan tuyul saja yang gundul, hutan pun ikut-ikutan digundul oleh orang-orang yang bermental tuyul. Kami teringat pada hasil KTT di bumi Rio de Janeiro, Brazil tahun 1992. Dimunculkan kalimat, bumi ini bukan warisan dari nenek moyang kita, tetapi adalah titipan untuk anak cucu kita. Jadi jangan sembarangan merusak lingkungan, sebab ini semua bukan milik kita, tetapi adalah untuk anak cucu kita. Zina dianggap biasa, mempertontonkan aurat dianggap tren masa kini. Maka tidak jarang kita menemukan perempuan yang memakai rok mini, berbaju you can see, Memakai lipstik tebalnya 2 inci. Ia sangka seperti bidadari, tidak taunya seperti kuntilanak yang lagi frustasi. Begitu rusaknya moralitas di negeri ini hadirin, sampai-sampai ada pernyataan, zaman ini zaman edan, kalau tidak ikut-ikutan edan maka tidak akan kebagian. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Berbagai kerusakan yang terjadi di negeri ini pasti ada penyebabnya. Menurut ayat ini, pangkal penyebabnya adalah bima kasabat aydin nas, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Az-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf dan Mahmud Al-Alusi Al-Baghdadi dalam tafsir Ruhul Ma'ani, makna dari ayat itu adalah perbuatan maksiat atau dosa. Dengan demikian hadirin, ayat ini memastikan bahwa penyebab segala terjadinya kerusakan di muka bumi dapat dikembalikan kepada kemaksiatan atau dosa dan kejahatan manusia. Oleh karena itu hadirin, kerusakan yang sudah nampak secara nyata di bumi Indonesia menyadarkan kita semua untuk kembali bertaubat kepadanya, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali bertobat dengan cara meninggalkan segala kerusakan yang ada di bumi dan kembali bertaubat kepada segala ketaatan dan segala ketentuan syariahnya. Solusi satu-satunya agar bencana ini tidak berkepanjangan adalah kembali kepada syariahnya atau taubatan nasuha. Tapi kenapa hadirin begitu banyak kerusakan yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita, tetapi sedikit sekali manusia di bumi ini yang sadar untuk kembali kepada Allah?
Di akhir syarahan kami ini, mari bersama-sama kita renungkan firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang akan dibacakan oleh qari kami berikut ini. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, ayat tersebut memerintahkan kepada kita bahwa untuk mencegah terjadinya bencana dan mempersiapkan kehidupan yang sejahtera baik di dunia maupun di akhirat, kita dipersilahkan untuk mengelola dan memanfaatkan bumi dengan segala isinya, tetapi dengan catatan: pertama, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Kedua, jangan coba-coba melakukan kerusakan lingkungan dan ekosistem yang telah ditata oleh Allah dengan sedemikian rupa, karena merusak lingkungan akan menimbulkan bencana, dan Allah sangat murka bagi orang-orang yang berbuat kejahatan dengan merusak lingkungannya. Kesimpulan dari syarahan kami hadirin, bencana akan terus datang apabila kita tidak mau berhenti berbuat kemaksiatan di muka bumi ini. Selagi kita masih gemar merusak lingkungan, bencana akan terus datang. Contoh kecilnya saja hadirin, membuang sampah sembarangan ke selokan akan mengakibatkan bersarangnya nyamuk demam berdarah. Apabila hujan turun, air akan menggenang dan mengakibatkan banjir bandang. Dengan demikian, agar bencana tidak datang lagi, kita harus bangun kesadaran untuk menjaga lingkungan, merawat lingkungan kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dan menyelamatkan bangsa ini dari terjadinya bencana di masa yang akan datang. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf pada Allah, kami memohon ampun. Wala taj'alna wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruman. Afwa minkum wa billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Ila liqa'i ma'as salamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi
Dengan berakhirnya penampilan NPP 22